Musikaligus. Ngobrolin musik sekaligus. Halo semua, selamat datang di Musikaligus lagi barengan sama gue Reno Aditya. Kali ini dia adalah Roof Artist of the Month. Yoi, thank you dong. Keren, ya? Thank you Keren, dong. Bass Boy. Mas Ren, Lo sadar gak sih kalau digilai cewek-cewek sekarang? alhamdulillah sadar ya. Gak cuman yang single. Gue punya teman, udah punya suami, kerjanya Yeah. posting foto lo di Instagram dia di itu Instastory. Iya, suka notice tuh gue. Iya, Suka notice namanya tuh gue. Farah. Suka notice tuh gue. Nah, jujur aja gue nggak ngikutin perjalanan karir lo. Gue cuma dengerin 3 lagu lo sebenarnya. Pertama Bismillah, Yes. ya kan? Itu cukup ear catchy buat gue. Siapa nih? Ini ketika itu ya gue denger siapa nih penyanyi asal Medan ini. Bikin lagu kok judulnya Bismillah. Apaan sih? Gitu gue dulu. Baru gitu. Itu dengerin. Anjing bagus juga ya. Gitu kan. Kemudian gue dengerin barengan sama You're the Best. You're the Phil Best, Koplo gue yoi, dengerin. betul. Sisanya gue dengerin tapi nggak yang sering gue dengerin. Selewat gitu, lah, selewat selewat. lah. Sampai akhirnya single terbarunya yang membuat dia jadi Artist of the Month adalah New Cartier. Yoi. Gue bisa nyimpulin sebenarnya rapper itu sama seperti stand up comedian, Basically, ya kan? kan lo setup punchline. Dan isinya adalah keresahan, Iya. ya kan? Kalau misalnya dan keresahan dari seseorang itu kan gak melulu soal cinta kan? Betul. Kalau misalnya penyanyi biasa itu penyanyi biasa dalam artian Penyanyi. penyanyi ya. Iya, penyanyi. Mereka keresahannya biasanya ketika patah hati, ketika jatuh cinta, Yeah, gitu-gitu kan. yeah. Dipusatin di situ karena itulah yang dimakan sama Market. market. Yes. Sementara gue denger lagu lo ada lagu cinta. Ada You're the dong. Best itu lagu cinta kan. Iya. Secara umum gitu kan. Tapi New Cartier menurut gue itu adalah sisi lo sebagai family man gak sih? Satu sebagai family man, satu juga sebagai apa ya? Sebagai sekrup sekapitalisme ini. Iya, betul. Gitu. Yang kayak Gue kemarin dengar satu podcast dari Louis Vuitton. Dia bikin podcast baru, Yes. Louis Vuitton Extended. Yes. Dia di pertama itu dia interview Pharrell Williams. Temanya adalah music, fashion, and family. Oke. Kalau music and fashion itu adalah hal yang umum kan ya. Yeah. Musik, fashion, apalagi di scene hip hop, R&B, Oh, fashion. itulah dia, iya, iya. Tapi ada dia masukin family di sana. Family. Karena ternyata Pharrell Williams is a family man banget ternyata gitu. Kalau lu sendiri gimana sih? Iya. Sebagai laki-laki berumur 26 tahun, 26 tahun family udah pasti ya gitu buat gue, terutama gue anak satu-satunya kan. Oke. Dari bokap dan nyokap gue gitu satu-satunya. Jadi ya itu juga yang kadang bikin gue yang suka lucu kayak iya sih gitu dengan semua pencapaian, tapi kayak maksudnya di New Cartier tuh sesimpel in a nutshell kayak oke, jam gue bagus nih, jam gue mahal nih, tapi gue punya waktu nggak, menyokap gue nggak punya gitu. Bagus sih jam gue gitu, mantap, semua orang kayak anjay jam lo pecah banget bray gitu. Tapi gue nggak punya waktu sama nyokap, gue nggak punya waktu buat diri gue sendiri, kadang gue nggak punya waktu. Kayak apa sih yang gue kejar ini, itu kan maksudnya sebagai simbol apa ya, materialisme lah ya gitu gue bilang ya. Kayak orang sukses pakai Rolex. Ya, Kata siapa? Kata Rolex. betul. Iya kan, dia kan jualan. Iya, wajar dong dia bilang kayak begitu. Orang kaya mau semahal apapun mobil lo, tapi kalau mobil Jepang lo belum sukses. Katanya gitu. Kata siapa? Kata produsen mobil gitu kan, maksud gue kan. Tapi secara personal buat lo, Iya. sukses itu berarti bukan lo pakai Cartier atau Louis Vuitton atau baju-baju bermerek yang Enggak sih sebenarnya. Iya. Sukses menurut gue lebih di saat lu bisa jadi lu semau lu. Itu sukses. Cuman itu kan sukses pribadi ya. Sukses in general yang bisa diukur masyarakat ya balik lagi akhirnya yang bisa diukur yang itu kan intangible tadi yang gue bilang. Yang tangible ya balik lagi ya finansial gitu. Dan simbol-simbol pencapaian finansial ini direfleksikan lewat kebendaan gitu. Makanya kan akhirnya identitas diri kita dibangun dari apa yang kita purchase. Oke. You are what you buy. Oke. I shop therefore I am. Oke. Aku belanja maka aku ada. Itulah dunia kita hari ini gitu. Nggak ada manusia yang nggak belanja. Lo mulai berpikir seperti itu dari umur berapa? Berapa ya?
23, mulai baru lah. 2-3 tahun yang lalu ya. Iya, baru mulai lah gitu. Berarti belum nyampe di titik gue capek deh pakai sesuatu buat orang lain. Gue pakainya bukan buat orang lain juga sih gitu. Buat gue emang Karena gue ada kesukaan lu emang di situ gue ya. seneng juga gitu. Cuman di satu sisi ya nggak bisa menyadarin bahwasannya ya gue juga korban dari semua sistem Iya, ini gitu. Maksudnya kayak kenapa gue suka Cartier, gue suka Gucci, gue suka Mercy, gue suka BMW karena gue tinggal di dunia seperti ini Iya. gitu. Mungkin kalau gue tinggal di hutan gue nggak akan suka itu. Mungkin gue sukanya jerapah, iya kan atau Iya. ape gitu maksud gue. Ya gue suka tapi di satu sisi sistemnya lumayan eksploitatif. Tapi nggak ada better system selain dari liberal kapitalisme Yoi. yang ya ini dunia sekarang semua negara liberal kapitalisme gitu. Cina bilang dia komunis mah topeng doang. Tetap aja kapitalisme. Kelakuannya liberal, Yoi. kapitalis juga. Nggak ada pilihan lain gitu. Maksudnya gue mau protes juga gue nggak bisa ngasih alternatif lain yang lebih baik gitu. Karena lu masuk ke situ lah itu jadi concern lu akhirnya atau sebaliknya. Iya sih lebih Lu concern sama hal Tepat itu ya. kemudian lu masuk ke dalamnya atau ke gue baru nyadar setelah gue masuk. Oke. Dan apa ya? Sebagai seorang musisi pasti akhirnya banyak materi-materi yang keluar dari situ. Iya. Gue dengerin beberapa lagu tadi waktu gue di jalan. Ya, poinnya adalah seperti itu. Apa yang lu rasakan karena pada akhirnya kan apalagi kalau ngomongin soal penyanyi hip hop atau rappers di US Yes. kan kalau lu belum pakai Blinks lu belum sukses gitu Yeah. kan. Kalau gigi lu belum diganti gigi emas lu belum Belum, sukses. yeah. Bahkan ada yang kemarin dia nggak tahu dia adalah seorang artis atau cuman orang biasa yang ganti rambutnya dengan emas apa namanya? Itu kan maksudnya itu adalah bentuk menunjukkan kalau itu kesuksesan gitu. Ekspresi iyalah. Betul. Buat lo sendiri pada akhirnya ketika lo bikin karya sampai akhirnya jadilah seorang bass boy seperti sekarang. Hari ini. It's a process kan. Yes. Proses dan ini masih belum final. Ini baru mulai gua. Kalau lo nonton One Piece nih masih di ini belum 5 nih masih 1 atau 2. Arc 1 ini ya, Arc 1 ini. Thriller Bark juga belum ini. Yoi. Thriller Bark juga belum nih, Pak. Nah, itu kayak sekarang nih lo udah mempersiapkan nanti gak sih? Nggak ada yang gue siapin buat nanti ya. Gue kerjain apa yang bisa gue kerjain sekarang lah gitu. Maksud gue siapin nanti juga. Pulang dari sini gue mati juga bisa. Iya, gitu. iya. Repot-repot gue siapin mati sama aja. Jadi ya Apa yang gue kerjain aja. Iya. Ya lumayan ada lah prediksi masa depannya karena kan kita pasti punya harapan Iya, pasti, dan cita-cita pasti. lah dan segala macam. Tapi itu gak jadi sesuatu yang ini harus jadi goal gue nanti Kudu gitu. banget gitu. Karena gue kalau goals bisa dibilang sebenarnya wujud patok goals ada wujudnya gitu. Nggak ada, gue nggak pernah punya wujud. Wujud konkretnya goals gue ya gitu. Oke. Itu Nggak ada wujudnya. sisi lo sebagai seorang penyanyi. Tapi kan di satu sisi lo juga penyiar radio, Yes. podcaster gitu kan. juga. Lo sering ngobrol sama musisi lain. Betul. Pertanyaan yang paling sering lo tanya sama mereka apa sih? Pertanyaan template lo. Setiap podcaster pasti punya pertanyaan template. Iya, gue apa ya pertanyaan template gue ya? Ini pertanyaan menarik nih. Gue jadi baru mikir gue pertanyaan template gue buat musisi. Justru gue biasanya kalau musisi jarang nanya perihal musik. mereka. Iya, Ngobrol-ngobrol aja. Ngobrol aja. Maksudnya biasanya seringnya gue kalau podcast tuh tamu gue sikapinnya dia jadi orang aja. Iya. Dia capek tuh lagi jadi kayak misalnya siapa Raisa gitu. Raisa tuh tiap hari capek tau jadi Raisa kali Tanya gitu. itu dulu sama Iya. orang-orang kan. Bukan jadi Raisa as a person ya, tapi Raisa as an Singer. totem. Dia kan bukan cuman maksudnya di saat lu apa gimana ya? Raisa itu ada wujud fisiknya yang butuh makan, butuh tidur, butuh minum. Tapi orang di dunia ini selain keluarganya nggak ada yang peduli sama Raisa yang itu. Yang orang peduli kan cuman sama image-nya Raisa gitu. Iya. Sama lah kayak Fir'aun Pak gitu. Betul. Fir'aun kan juga jadi Fir'aun ya gitu. Maksud gue cuma contohnya aja gitu. Fir'aun kan tubuh fisiknya Ade nih. Ade memang dia orang yang butuh dikasih makan. Kalau nggak makan dia mati, kalau nggak tidur dia ngantuk. Cuman yang masyarakat peduli, yang masyarakat pikirin kan bukan Fir'aun the biological person, Iya. tapi the image. Elvis Presley pun begitu gitu. Elvis juga yang orang peduli kan Ketika dia image-nya gitu. Hebat ya pentasannya Elvis. Kita bilang pentasannya Elvis hebat kan bukan Elvis sendiri yang kerja, ada soundman, ada lighting. Tapi semua tetap dibangun atas nama Elvis gitu. Sama kayak Fir'aun membangun piramid. Yang ngebangun kan itu tukang Iya. gitu.
Nah berarti yang ngebangun diri lu sekarang ini bukan lu aja dong? Nggak cuman gue dong pastinya. Ada Bokap, nyokap. enggak maksud gue Bass Boy ya, bukan Baskara nih. Bass Boy, iya. Bass Boy. SS atau Tep tadi ya. Itu ada peran bokap nyokap. Bokap ada lah, ada banget. Maksudnya ngasih masukannya dalam bentuk seperti apa sih? Nggak ada secara langsung ke dalam wujud Bass Boy-nya, tapi lebih ya gua dilahirkan di kondisi yang cukup beruntung lah gitu sebagai bokap, anaknya bokap nyokap gua. Akhirnya bisa ngebuat gua berpikir untuk bikin musik, untuk bikin ini, bikinnya, jadilah gua Bass Boy gitu. Tanpa adanya support dia di biological personnya gua, ya gua nggak akan jadi. Mereka dengerin karya lo gak sih? Bass Boy. Dengerin banget. Bokap gua selalu nonton semua episode podcast gua. Serius?